Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Biarlah hari ini juga kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melakukan pekerjaan kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi sumber kekuatan, penghiburan, pengharapan kita untuk melakukan kegiatan aktivitas pekerjaan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang telah mengantarkan kami sampai di tahun 2022 ini. Kami yakin Tuhan dan percaya bahwa ada rencana-rencana Tuhan buat kami untuk melayani Engkau. Untuk itu Bapa, khusus untuk hari ini, sebelum kami melakukan pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini sebagai pelayanan kami untuk Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami semua
melalui renungan pagi hari ini untuk jadi kekuatan kami, melakukan pekerjaan kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Yohanes 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudari, ini adalah ajakan Tuhan Yesus untuk kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena persekutuan kita dengan Tuhan menentukan sukacita di dalam kehidupan kita. Bila kita melihat di ayat sebelumnya, mulai dari pasal 16, itu sebuah ajakan agar orang-orang yang percaya kepada Kristus harus tetap bertekun meskipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, persoalan, pergumulan hidup yang mereka hadapi. Namun, itu jangan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Yesus menjanjikan kepada orang-orang yang percaya bahwa apapun persoalan kita, apapun tantangan kita, apapun masalah kita, ada kekuatan, penghiburan yang berasal dari Tuhan, yang akan menguatkan kita, yang memberikan sukacita bagi kita. Walaupun kita ada di tengah-tengah situasi tantangan yang begitu berat, baik itu persoalan penyakit yang ada pada diri kita yang tidak sembuh-sembuh, bukan berarti itu mengatakan bahwa Tuhan tidak mencintai kita, bukan Tuhan tidak menyayangi kita. Tapi kita percaya meskipun penyakit yang ada dalam diri kita tidak sembuh, tapi kita percaya ada kekuatan yang berasal dari Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita tetap bersyukur, berharap kepada Tuhan. Bila kita lihat di dalam Alkitab, bahwa di situ dikatakan Paulus sebagai orang percaya kepada Tuhan, dia juga memiliki tantangan. Ada penderitaan, ada duri di dalam daging, di mana duri dalam daging itu sudah berkali-kali didoakan kepada Tuhan, namun tetap itu menjadi bagian dari kehidupan dia, yang tidak terpisahkan bagi dia. Namun itu bukan menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak percaya kepada Tuhan. Namun duri dalam daging yang ada pada dirinya membuat dia merasakan bagaimana pekerjaan Allah itu tetap bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan, di dalam kelemahanku, aku menjadi kuat oleh karena Tuhan. Kekuatan, penghiburan itu hanya dalam Tuhan. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan penting sekali membangun persekutuan kita dengan Dia. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun yang kita hadapi, tetap kita berharap kepada Tuhan. Ini dikatakan Yesus karena dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan diserahkan kepada orang banyak. Meskipun dia akan diserahkan kepada orang banyak untuk dipakukan di kayu salib,
dan mati meninggalkan murid-murid, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Maka Yesus mengingatkan, meskipun saya tidak ada di dalam dunia ini, tetap membangun persekutuan bagi Yesus. Tetap menjalin komunikasi kepada Yesus. Mintalah kepadaku. Dan ini menjadi dasar kita sampai hari ini, berdoa kepada Allah melalui Yesus. Yesus adalah pelantara kita. Walaupun kita percaya Yesus adalah Allah, Allah yang menjadi manusia, sehingga kita perlu tetap membangun relasi dengan Dia. Walaupun Dia tidak ada lagi bersama-sama kita seperti bersama-sama murid-murid pada waktu itu, tapi murid-murid diingatkan bahwa kemanapun mereka, ketika mereka tetap membangun relasi, berdoa kepada Tuhan, bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga kita baca, kalau kita baca di ayat 33, Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kehidupan Yesus menjadi teladan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi pada hari ini, apapun tantangan kita pada hari ini, baik penyakit yang menahun, yang tidak kunjung sembuh-sembuh, itu bukan berarti Tuhan tidak mencintai kita. Bila kita membaca di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, kisah Ayub sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak luput dari tantangan. Ayub adalah gambaran orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang merasakan bahwa apa yang ada pada dirinya itu berasal daripada Tuhan. Namun, dia juga menghadapi sebuah tantangan. Anak-anaknya, bahkan harta benda yang dia miliki, itu juga pergi meninggalkannya. Dan bahkan bukan itu saja, daging tubuhnya juga mengalami penyakit, sehingga di dalam tantangannya juga orang yang dekat dengan dia, teman-teman, bahkan istrinya sendiri pun tidak lagi menjadi orang yang memberikan kekuatan penghiburan bagi dia. Bahkan menghakimi Ayub, mengatakan ini semua karena kesalahan ataupun dosa-dosanya bagi Tuhan. Ayub di tengah-tengah tantangannya merasa sendiri. Di tengah-tengah pergumulannya tidak ada yang peduli lagi bagi dia. Selain hanya kepada Allah dia berharap, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Maka kita lihat pada kitab Ayub, maka Ayub merasakan apa yang dia rasakan selama ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Sehingga timbul sebuah pengakuan, dahulu saya mengenal engkau melalui apa yang diceritakan orang-orang. Namun pada hari ini saya merasakan saya mengenal engkau dalam kehidupan saya. Artinya walaupun banyak begitu tantangan yang dihadapi Ayub, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, ada rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan Ayub, sehingga ketika dia pulih dari tantangannya, dia tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari tetap kita membangun persekutuan relasi kita bagi Tuhan setiap pagi sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, walaupun kita ada di tengah-tengah
tantangan kehidupan kita. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tetap menyertai kami di sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih telah mengantarkan kami di tahun 2022 ini. Berkati kami semua, begitu juga dengan keluarga kami. Berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami. Bapa, kami berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun pada hari ini yang mengalami pergumulan hidup, tantangan, apapun tantangan yang mereka hadapi khususnya karena penyakit yang mereka derita, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau berikan penghiburan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Engkau yang menjamah dia Bapa. Berkati dia Bapa untuk juga ikut melayani Tuhan. Bapa, begitu juga buat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena ditinggalkan orang yang dikasihi karena kematian. Engkau juga jamah dia. Oleh tangan Tuhan, pengasihan Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan teman yang setia menemani kami di perjalanan kehidupan kami. Bapa, kuatkan mereka Bapa di dalam nama-Mu. Kak Bapa, pada hari ini juga kami berdoa buat Runggun GBKP Balikpapan. Berkati Runggun GBKP Balikpapan. Khususnya dalam perjalanan tahun 2022 ini, Kau memberkati semua hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, begitu juga pengurus-pengurus di tengah-tengah gereja yang Tuhan telah pilih untuk melayani Tuhan. Berkati mereka semua, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, begitu juga berkati pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat semua jemaat yang ada di Runggun GBKP Balikpapan, Engkau yang memberkati mereka, memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka untuk mau mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja yang telah diprogramkan di tahun 2022 ini. Engkau yang membangun sinergitas kerjasama yang baik antara hamba-hamba Tuhan, pengurus, dan juga jemaat. Berikan kepada mereka sukacita, kekuatan untuk melayani Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Apa yang kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom.